Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Ya, di video kali ini sesuai judulnya gua akan sharing lagi ini testnet untuk jaringan Taiko ya. Jadi namanya itu adalah Taiko. Dan ini adalah Type 1 ZK AVM. Jadi dia menggunakan base teknologinya itu Ethereum seperti itu. Nah, seperti biasa, karena ini sifatnya testnet dan juga developer tidak ada bilang bahwa pasti akan ada airdrop, jadi ya gue cuma bisa menyarankan jalankan saja semaksimal mungkin. Kalau memang nanti ada airdrop yaitu rezeki, kalau tidak ada ya udah, yang penting kita udah ngetes aja kayak gitu. Nah, untuk tutorial Taiko ini harusnya tidak terlalu sulit ya. Kenapa? Karena dia tidak pakai Goerli. Nah, untungnya itu tidak pakai Goerli Ethereum, tapi pakai yang lain. Nanti gua akan kasih tahu apa. So, jadi kita langsung mulai aja. Jadi websitenya taiko.xyz ya. Kalau teman-teman pengen pelajari lebih lanjut, lebih dalam, silakan buka websitenya. Saat ini dia berada dalam tahap testnet yang disebut dengan AXJA. Jadi nama testnet itu adalah AXJA ya. Nah, kalau kita lihat dari segi Twitter, sebenarnya Taiko ini tuh masih baru. Dia join dari Mei 2022 kalau dari Twitternya. Dia baru ada 41.000 follower, belum segede yang lain. Jadi mungkin peluangnya atau potensinya masih oke ya, karena belum banyak yang mengetahui tentang Taiko tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, Taiko ini sebenarnya udah cukup menarik ya. Dia ini sudah ada beberapa adapter yang mencoba, yang memakai, dan yang menariknya adalah dia ini kerjasama atau sudah partner dengan Loopring. Jadi Loopring ini udah ada di Binance, udah ada listing di Binance. Loopring itu adalah salah satu ZK rollup ya di Ethereum. Nah, Taiko ini sudah live di Loopringnya wallet, dan dia juga ada misi dari Loopring dengan Taiko-nya. Teman-teman bisa dapat NFT. Nah, nanti gua akan jelaskan di akhir aja. Oke, so teman-teman silakan buka aja @taikoxyz, di follow aja Twitternya. Terus teman-teman silakan join Discord-nya juga, linknya akan gue taruh di deskripsi video. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Teman-teman, yang pertama itu butuh wallet. Nah, di sini gue akan pakai MetaMask ya, dan gue penggunaannya di laptop kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mau pakai di smartphone mungkin bisa pakai Mises browser. Terus teman-teman tinggal connect MetaMask aja kayak gitu ya, terserah teman-teman. Di sini kita harus bikin dulu nih jaringan Taiko di MetaMask-nya, menambahkan jaringan. Cara gimana? Teman-teman tinggal connect wallet aja, buka chainid.network, terus teman-teman connect MetaMask, teman-teman di sini ketik Taiko aja. Nanti secara otomatis dia akan muncul Taiko Alpha 2 testnet. Jadi ini testnet tahap alpha keduanya. Kayak gitu ya. Nanti kalau memang dia ada testnet yang terbaru lagi, tahap ketiga atau apa namanya itu, otomatis video ini sudah tidak berlaku ya. Jadi teman-teman nanti tolong ingatkan gue kalau memang si Taiko ini ada update baru dan ada cara baru lagi. Jadi kita nggak tahu nih, tapi nggak ada salahnya kita coba aja. Nah, teman-teman tinggal klik add chain aja. Nanti secara otomatis MetaMask teman-teman akan muncul pop up ya, muncul tampilan untuk menambahkan jaringan Taiko seperti itu. Oke, next. Tahap selanjutnya adalah kita mulai yang namanya faucet. Jadi kita butuh modal dulu buat ngetes si testnetnya itu. Nah, teman-teman bisa buka ini tampilannya ya, ini Alchemy lah ya. Kalau Goerli, tapi ini Sepolia. Jadi dia itu butuh Ethereum di jaringan Sepolia testnet. Teman-teman tentu saja butuh namanya akun Alchemy. Nah, memang Alchemy ini akunnya agak susah dibuat ya, gue nggak tahu kenapa. Gue pribadi di sini gue pakai browser itu Brave ya, gue pakai browser Brave. Lalu gue juga pakai yang namanya DNS. DNS gue itu 1.1.1.1. Nah, coba teman-teman bikin kayak gue aja, pakai Brave dan DNS seperti itu. Mungkin teman-teman nantinya bisa registrasi Alchemy. Tapi kalau nggak bisa ya mau nggak mau teman-teman antara beli akun atau minta bantuan orang lain. Nah, di sini gue udah claim ya 0,5 Ethereum dalam bentuk Sepolia. Teman-teman bisa lihat 51 menit lalu gue itu claim tokennya ya, jadi kurang lebih seperti itu. Lalu habis itu kalau teman-teman lihat di sini klaimnya itu gampang. Kalau di gue ya, gue nggak tahu kenapa di teman-teman tuh susah. Di gue gampang banget klaimnya, tinggal masukin wallet address, kelarin captcha, habis itu send me Ethereum. No, gue sekali pencetnya langsung kelar. Kayak gitu ya. Tapi buat teman-teman yang nggak bisa pakai Sepolia Faucet atau nggak punya Alchemy, gue punya solusi lain. Teman-teman bisa buka namanya faucet stripsepolia.rockx.com. Nah, ini
faucet keduanya, alternatifnya. Nah, untungnya ada, linknya akan gue taruh di deskripsi juga. Teman-teman, caranya adalah teman-teman connect wallet aja di sini ke MetaMask, nanti akan terhubung ke testnetnya itu yang Sepolia. Jadi otomatis akan diminta untuk menambahkan jaringan Sepolia testnet. Nah, terus teman-teman ke bawah, di sini ada make a tweet. Teman-teman klik aja. Oke, setelah teman-teman klik nanti otomatis akan terbuka Twitter teman seperti ini. Oke, requesting faucet fund into. Nah, di sini pertamanya itu 0x0000 semua atau defaultnya seperti itu. Teman-teman tinggal copy aja wallet address teman-teman yang di jaringan Sepolia tadi, gantikan 0x000 sekian itu. Ya, jadi kurang lebih seperti ini nih kayak wallet address gua. Terus teman-teman tinggal tweet aja. Nah, ketika teman-teman sudah tweet, silakan di copy linknya. Ya, teman-teman copy linknya. Habis itu teman-teman balik ke RockX, terus masukkan di sini paste the tweet URL here. Teman-teman tinggal masukin aja, terus send me Ethereum. Oke, diklik aja. Nah, di sini funding request accept for Unapto into D53 seperti itu. Jadi nanti otomatis testnet tokennya akan masuk ke wallet teman-teman. Seperti itu. Ya, tapi butuh waktu ya, dia nggak langsung masuk, teman-teman tungguin aja karena di sini ada pendingnya. Ya, ditunggu aja sampai dia masuk ke wallet teman-teman. Nah, itu dapatnya dikit ya, cuma 0,01 doang, tapi sayangnya di situ kalau teman-teman pakai Goerli dapatnya 0,5, kalau pakai RockX hanya 0,01 doang. Jadi ya teman-teman bersabar aja, tiap hari klaim aja, kumpulin yang banyak karena itu akan kepake sekali seperti itu. Oke, nah next kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu adalah bridge. Nah di sini teman-teman buka link bridge.a2.taiko.xyz. Nah habis itu teman-teman silakan connect wallet aja di sini ke MetaMask-nya. Nah, di sini kita akan pertama kali connect ke Sepolia dulu karena kita harus nge-bridge Ethereum kita tadi ke Taiko A2 atau Alpha 2. Lalu setelah itu kita harus nge-bridge ya. Jadi di sini kan gue ada 3,4 nih karena gue rajin claim faucetnya ya yang di Sepolia faucet di Alchemy. Di sini gue akan nge-bridge satu Ethereum aja. Mari kita bridge aja. Terus juga di sini klik OK confirm. Terus teman-teman hanya perlu bayar gas fee ya. Habis itu kita tunggu sebentar sampai bridge-nya itu selesai, sampai konfirmasi itu berhasil. Nah, ini kita tunggu aja sebentar. Nah, ini udah muncul ya, transaction complete. Nah, dia akan masuk di bagian atas sini, bagian transaction. Terus teman-teman bisa lihat di sini gue ada dua kali ya, tes pertama itu gue 0,01, tes kedua itu adalah 1. Nah, di sini statusnya pending, teman-teman tunggu sampai statusnya itu claim. Nah, kalau udah statusnya claim, di sini kita harus menunggu cukup lama ya, cukup bersabar. Kenapa? Karena kalau kita mau claim, kita itu butuh Ethereum di jaringan Taiko. Sedangkan ketika kita nge-bridge, itu kan Taiko kita tuh Ethereumnya masih 0. Jadi kita nggak bisa nge-claim nih karena nggak ada gas fee. Lalu apa yang harus dilakukan? Sebenarnya kalau di sini kita baca, kita hanya perlu menunggu kayak gitu. Jadi di sini tertulis yang di bold ini, please wait for the relayer to claim the transaction for you. Jadi kita harus nunggu si developernya ini buat ngeclaimin buat kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya ini kita menunggu aja. Gue nggak tahu berapa lama ya menunggunya sampai kedua aset gue ini masuk ke dalam wallet si Taiko. Jadi video ini akan gue pause aja sampai nanti masuk. Semoga nggak lama. Nanti gue akan lanjutkan lagi videonya. Dan ya akhirnya masuk juga ya. Kalau udah masuk itu statusnya jadi climate ya. Ini statusnya, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Ini cukup lama, tapi gue nggak tahu tepatnya itu berapa jam karena jujur gue tinggal melakukan hal lain. Tadi gue coba itu pas siang dan ini sudah malam, jadi gue nggak lihat juga berapa jam. Ya intinya udah masuk, ya gitu aja lah ya. Jadi di sini kalau teman-teman cek di MetaMask itu pokoknya ETH gue udah bertambah jadi 1.01 ya Ethereum seperti itu di jaringan Taiko testnet. Nah, kita langsung ke tahap selanjutnya aja, teman-teman ke bagian website namanya swap.a2.taiko.xyz ya, nanti linknya akan gue taruh di deskripsi juga. Tadi setelah kita bridge, sekarang kita swap untuk mendapatkan token-token di jaringan Taiko. Caranya gimana? Gampang aja nih, kayak Uniswap, teman-teman hanya perlu connect wallet aja ke MetaMask.
Terus teman-teman tinggal verifikasi aja walletnya buat connect ya. Di sini gua akan masuk dulu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat statusnya Taco Alpha 2 Testnet. Dan di sini kita pilih. Jadi kalau teman-teman yang awalnya itu kosong di sini ya, belum terdaftar apa-apa, teman-teman ke bawah aja. Di sini nanti ada pilihannya. Nah, teman-teman pilih yang Taiko Token List. Terus select aja, jangan yang Uniswap. Supaya apa? Supaya muncul kedua token ini yaitu BLL dan juga Horse. Ya, jadi kurang lebih dua token ini. Nah, pertama kita ke yang BLL dulu deh, Bull Token. Di sini otomatis ATH teman-teman akan sudah terbaca. Nah, di sini gue akan masukin sekitar 0,05 deh ya, biar kita samain aja nanti dua-duanya. Habis itu kita swipe aja. Nah, di sini kita langsung konfirmasi aja. Lalu teman-teman tinggal konfirmasi di MetaMask-nya. Oke, ini kita close. Teman-teman swapnya itu ETH-nya disisain yang banyak ya. Kenapa? Karena kita nanti perlu bikin LP dua-duanya. Jadi ya jangan terlalu banyak juga swapnya, dihitung-hitung aja kayak gitu ya, dikira-kirain aja. Nah, ini kita tunggu sampai selesai, transaksi masih pending ya. Teman-teman bisa lihat di sini recent transaction-nya, kita tunggu sampai berhasil. Nah, ini tadi gue ada swap-nya ada dua ya, yaitu ETH ke Horse sama ETH ke BLL. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di recent transaction-nya, kalau dari ETH ke Horse ini gue berhasil. Kalau kita klik, itu akan kebuka Explorer Taiko-nya. Teman-teman bisa lihat resultnya sukses, statusnya confirm. Dan di sini ada data transaksinya. Nah, ini beres aman. Tapi kalau teman-teman cek di sini bagian ETH to BLL, ini kan masih loading nih, masih pending. Kalau kita klik, kita lihat di blockchain, itu sebenarnya dia ini lagi error. Resultnya error atau replace, walaupun statusnya confirm. Nah, ini aneh gitu, dimana kalau kita lihat di swapnya, ini token gue dulunya masuk, Horse sama BLL-nya masuk dua-duanya. Artinya sebenarnya dia berhasil, tapi secara Explorer dia tulisannya error. Nah, hal ini teman-teman bisa laporkan ke Discord. Jadi ini hal wajar ya, karena kan memang namanya testnet atau percobaan. Otomatis ya kita disuruh melakukan percobaan gitu. Kita harus cari tahu mana sih bug, mana error. Nah, teman-teman bisa join Discord-nya, linknya nanti gue taruh di deskripsi. Di Discord-nya Taiko, terus teman-teman bisa ke bagian testnet feedback. Di sini kan ada manual, testnet assistant, sama feedback. Nah, teman-teman lapor aja di bagian testnet feedback-nya kayak gitu. Oh, ini ada kejanggalan nih, ada error kayak gitu, dimana contoh kalau punya gue transaksinya masalah gitu. Tapi kalau teman-teman dari awal sampai selesai video ini semuanya lancar, nggak ada masalah, ya teman-teman tetap lapor aja, kasih wallet address teman-teman, bilang semua transaksi berjalan dengan mulus dan lancar seperti itu. Ya, jadi ini fungsinya Discord-nya juga buat kita laporan kayak gitu. Oke? Ya, jadi gambarnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau teman-teman ketika melakukan swap itu lama, misalnya dua-duanya statusnya pending, teman-teman gak usah khawatir, teman-teman diemin aja, tunggu aja sampai sukses atau ya kayak gini lah nyangkut satu gitu misalnya. Kenapa? Karena namanya juga testnet, baik lagi ini tes percobaan, jadi otomatis tidak akan semulus mainnet, dimana ya kita masih mencari bug seperti itu. Ya jadi butuh waktu lah ya, harus bersabar. Karena tadi gue juga nunggu swapnya itu cukup lama. Oke, sekarang next kita ke tahap selanjutnya itu ke pool. Di sini kita harus add liquidity. Teman-teman klik aja add liquidity. Habis itu masukin aja tokennya misalnya horse. Terus teman-teman maksimalkan aja horse-nya. Approve ya, otomatis yang ETH-nya akan terisi ya. Jadi teman-teman nggak usah isi apa-apa lagi. Terus di smart contract atau di wallet-nya teman-teman silakan di approve aja, diklik sampai approve-nya itu berhasil seperti itu ya. Kita tunggu sebentar. Jadi karena ya testnet blockchain-nya jadi masih lumayan lemot, kita tunggu sampai approve-nya berhasil. Kalau udah kita klik supply seperti itu. Nah, kalau approve-nya udah lewat, dia akan ke bagian supply. Nah, ini kita klik aja. Di sini ada pendetailannya. Kita klik confirm supply aja. Kalau transaksi yang mau lebih cepat dikit, teman-teman bisa naikin gas price gue-nya ya,
standarnya kan dia 12,5. Teman-teman bisa naikin sampai 50 atau 100 saja supaya lebih cepat lagi. Terus kita klik confirmation aja. Oke, kita tunggu sebentar. Dan kalau udah berhasil, teman-teman ke bagian bawah, your position. Nah, di sini akan muncul ya, horse pairing Ethereum. Jadi dia akan terisi horse sama Ethereum-nya. Ini kalau sudah berhasil. Next, kita sekarang masukin yang BLL yang tadi juga. Nah, ini kita maksin aja BLL-nya. Lakukan hal yang sama aja. Ya, kita approve BLL-nya. Terus kita lakukan konfirmasi di MetaMask-nya ya. Kita maksin aja total spending cap-nya, gue-nya naikin supaya cepat transaksinya. Dan approve. Kita tunggu sebentar sampai kayak tadi ya, bisa diklik supply-nya. Lalu kita klik supply, kita confirm aja. Lalu di MetaMask-nya kita gue-nya naikin aja biar cepet ya ke 50 deh. Kita save, kita confirm. Transaction submit, kita tunggu sampai dia berhasil ya ke masuk bagian your position. Dan ya ini sudah berhasil ya, udah add ya, sudah masuk bagian your position juga. Jadi ini sudah berhasil. Jadi di sini kalau kita lihat gue punya dua liquidity, yaitu BLL dengan ETH sama horse dengan ETH. Seperti itu teman-teman. Nah kalau teman-teman pengen tambahin lagi juga boleh. Teman-teman bisa swap lagi ETH-nya ke BLL ataupun horse. Terus nanti teman-teman swap balik lagi dari BLL ke ETH. Dan setelah itu teman-teman bisa coba lagi nge-bridge ini dibalik lagi dari Sepoila, dari Taiko A2 ke Sepoila. Jadi kayak dibalikin ke tahap awal lagi gitu ya. Jadi itu bisa ningkatin poin teman-teman sih, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau nggak mau dikerjain, stop sampai di sini aja. Kayak gue itu juga nggak masalah. Nah kalau udah teman-teman buka Google Doc, ini linknya akan gue taruh di deskripsi video ya, Google Doc-nya. Teman-teman tinggal klik aja. Di sini kita akan masukin feedback kita setelah kita mencoba Askja testnet ya. Jadi di sini kita isi-isi aja ya, semampu teman-teman isi aja semua, terus submit kayak gitu. Ya jadi untuk yang versi testnet si Askja-nya hanya sampai sini aja, sampai bridge, swap, LP selesai. Nah habis itu Taiko ini dia ada kerjasama dengan Loopring. Ini dibuat tanggal 23 Maret announcement-nya. Jadi baru beberapa hari lalu, 2 hari lalu, masih hangat banget. Di sini Taiko testnet ini live di Loopring Smart Wallet. Nah, jadi di sini intinya teman-teman harus download, ini pengguna smartphone ya, mobile apps. Jadi di sini teman-teman bisa baca download the Loopring Smart Wallet from your mobile app store. Habis itu create Taiko testnet wallet, complete the task in the checklist, dan dapat reward. Nah, di sini ketika teman-teman download kalau teman-teman klik atau download di Play Store itu udah ada ya, tadi gue udah cek. Jadi walletnya seperti ini tampilannya, simple. Dia udah ada di Google Play ya, dia juga udah ada di App Store. Kalau teman-teman lihat ya, Google Play kayak gini logonya, yang bikin Loopring ya. Teman-teman tinggal download aja yang pengguna Android. Kalau pengguna Apple, di sini juga udah ada ya, tampilannya sama. Atau teman-teman pengen langsung download di webnya, APK-nya juga bisa, khusus Android ya, kurang lebih seperti itu. Nah setelah teman-teman sudah download walletnya, teman-teman silakan buka aja wallet si Loopring yang sudah teman-teman download. Terus teman-teman tinggal create wallet aja, create wallet baru. Lalu di situ ada pilihan ya, apakah mau bikin Ethereum atau si Taiko. Teman-teman pilih Taiko aja. Nanti di wallet itu teman-teman bikin yang Taiko testnetnya. Setelah itu, nah di sini ada misinya nih. Misinya adalah nanti tampilan di HP teman-teman, cari tampilan yang seperti ini ya. Embark on Taiko Challenge untuk memenangkan NFT. Teman-teman hanya perlu gampang aktifin 2 FA ya, Google Authenticator. Terus teman-teman add to Guardian. Nah, ini misinya baru ada 2 ini doang. Untuk yang Send sampai Uniswap ini belum ada ya, tapi nanti satu-satu akan dibuka. Nah, kalau teman-teman menyelesaikan semua misinya, nanti teman-teman akan mendapatkan NFT dari Loopring. Seperti itu ya. Jadi
simple banget. Jadi teman-teman bisa langsung praktek aja. Kalau memang nanti teman-teman ada bingung, silakan tanyakan di grup Telegram Cryptosias. Linknya ada di deskripsi. Teman-teman join aja grup community gua. Di situ kita bisa diskusi dan ngobrol-ngobrol bareng. Dan juga kita bisa garap bareng-bareng teman-teman yang lain seperti itu. Oke, semoga teman-teman JP dari Taiko, semoga bermanfaat videonya. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.